Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiai Purnawati, mahasiswa semester 2 kelas F dengan NIM A1B021224 yang kali ini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu ideologi Pancasila, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu ideologi. Nah, ideologi berasal dari bahasa Inggris yaitu idea yang artinya gagasan dan pengertian. Sementara dalam kata kerja Yunani, oida, yaitu mengetahui, melihat dengan budi. Kemudian katologi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Kemudian, istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, seseorang yang berasal dari Prancis pada tahun 1796. Ia mengemukakan bahwa ideologi itu merupakan science of ideas yang artinya adalah suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Sementara itu, Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Selanjutnya, Gunawan Setiardjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa makna Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada dua makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu sebagai cita-cita negara. Nah, ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggara pemerintahan suatu negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan dari penyelenggara kehidupan bangsa dan negara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Kemudian yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Nah, tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, tentunya persatuan dan kesatuan bangsa itu akan sulit untuk digapai. Nah, disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Baik, hal selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa sih fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama yaitu menyatukan bangsa Indonesia, yang kedua yaitu memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan, selanjutnya yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, yang keempat yaitu memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia, selanjutnya itu menerangi dan mengawasi keadaan, yang terakhir yaitu kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai apa sih tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap yang religius, yang memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan taat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat yaitu menciptakan bangsa yang demokratis, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Hal selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai dimensi ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila itu memiliki beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi idealisme. Apa sih itu dimensi idealisme? Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat Indonesia ke arah kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu dimensi realita. Dimensi realita itu merupakan suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia.
Baik, hal yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai kapan sih Pancasila itu ditetapkan sebagai ideologi negara. Nah, keputusan bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara itu dikokohkan dengan konstitusi tertulis. Nah, konstitusi tersebut adalah ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 atau MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Nah, ketetapan MPR tersebut menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya yaitu nomor 2 garing MPR garing 1978. Dengan adanya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 ini, PM4 dicabut dan Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara sekaligus ideologi negara dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arti Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat bahwa filsafat Pancasila itu berfungsi atau berarti bahwa ia adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai suatu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kemudian dasar fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai daerah-daerah. Nah, sebagai ideologi suatu bangsa, tentunya ini dijadikan sebagai pandangan dan pegangan hidup masyarakatnya. Pancasila haruslah bersifat universal, mencakup segala nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia, serta menjadi orientasi dalam hidup oleh seluruh masyarakatnya. Hal terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nah, adapun nilai Pancasila yang bersifat objektif maksudnya yaitu rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Kemudian, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian, nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu karena yang pertama itu nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.